kalau kita lihat kan kita juga harus, kalau tadi dibilang kan ini anggaran-anggarannya akan dipangkas sebenarnya hanya untuk ATK, hanya untuk FGD, mungkin hanya untuk kunjungan luar negeri begitu ya. Sementara di satu sisi mungkin kita juga membutuhkan reference gitu ya, atau referensi. Badan Pengolah Obat dan Makanan kita butuh reference, butuh diskusi. Nah ini akan seperti apa nantinya running dengan adanya anggaran yang sudah minim gitu ya, tapi untuk memaksimalkan, untuk tetap up to date terhadap kondisi pasar real gitu ya secara global, Bu Irma. Ya, hari ini kita harus mulai melakukan menekan ego sektoral ya, dan kemudian satu kementerian dan kementerian lain itu harus mulai duduk bersama untuk berkoordinasi ya secara bersama-sama menanggulangi pemotongan-pemotongan anggaran ini. Karena selama ini banyak sekali kementerian-kementerian itu jalan sendiri-sendiri. Sehingga dananya jadi besar, ya. Kalau dilakukan secara efektif, gitu ya, berkomunikasi satu dengan lain, saya kira anggaran yang harusnya hanya satu ada di 3 kementerian. Harusnya satu kementerian saja cukup. Contoh misalnya anggaran penurunan stunting, itu kan leading sektornya kan BKKBN, tapi anggarannya ada di banyak kementerian. Nah. Kalau saja anggaran itu ada di satu kementerian saja, ya kemudian dengan yang lain itu berkoordinasi karena di kementerian-kementerian terkait itu kan sebenarnya sudah ada juga anggaran untuk melaksanakan itu gitu. Nah saya kira Pak Presiden ingin mengefektifkan itu, gitu ya, ingin mengefektifkan kerja antar kementerian, ya agar anggaran yang dikeluarkan tuh nggak mubazir gitu. Jadi biasanya ada satu kementerian bicara soal stunting. Di kementerian ini juga bicara soal stunting. Kementerian ini juga bicara soal stunting. Dan itu diseminarkan. Ini bikin seminar, ini bikin seminar, ini bikin seminar. Misalnya seperti itu. Nah ini yang mau diberesin gitu. Nah ini yang begini-begini mau diberesin oleh pemerintah. Saya kira itu bagus. Ya, jadi lebih efisien, dananya juga jauh lebih bisa. Dana patungan ibaratnya begitu ya. Jadi nggak harus digelontorkan dari satu kementerian saja. Sejauh ini langkahnya seperti apa? Apakah sudah mulai ada elaborasi, kolaborasi juga dilakukan begitu? Khususnya karena kita melihat bahwa banyak juga kan target dari pemerintah juga begitu dengan adanya efisiensi ini. Tetapi jangan sampai mengabaikan kerja yang sesungguhnya begitu ya, dan tanggung jawab yang sesungguhnya gitu di antar kementerian. Ini seperti apa, Bu? Kementerian BUMN saya melihat sudah melakukan koordinasi dengan kawan-kawan menteri ya untuk bisa melakukan kerjasama secara efektif. Itu yang saya tahu. Nah, di Komisi 9 pun harusnya sama ya. Soal kesehatan ini bukan hanya tanggung jawab BP POM, tapi tanggung jawab BKKBN juga, tanggung jawab Kemenkes juga, tanggung jawab BP POM ya. Kemudian Pemda pun juga harusnya ikut bertanggung jawab. Nah, jadi dari 4 institusi ini harusnya duduk bareng-bareng, ya. Semuanya harus punya tanggung jawab masing-masing ke satu masalah yang ada, yaitu kesehatan masyarakat. Kan seperti itu. Nah, selama ini itu nggak terjadi. Semua bekerja sendiri-sendiri. Nah, Pak Presiden ingin kementerian ini bekerja sama, ya, bekerja sama, kemudian menghasilkan satu output yang jelas gitu. Nah, ini yang selama ini memang harus kita akui itu belum terkoordinasi dengan baik. Nah, yang sekarang ini akan dikoordinasikan. Nah, saya ingin juga menyampaikan kalau ternyata nanti di pertengahan tahun, gitu ya, ada kekurangan-kekurangan anggaran misalnya dalam melaksanakan kerja-kerja masyarakat untuk akses pelayanan publik, saya kira pemerintah pasti akan membantu. Masih akan melakukan supporting, nggak mungkin pemerintah membiarkan. Kan ada anggaran perubahan, di anggaran perubahan, misalnya seperti itu. Tapi itu pun harus melalui koordinasi dengan DPR dulu, ya kan, anggaran mana yang memang ternyata sudah nggak bisa lagi dilakukan kerja ke masyarakatnya. Sementara kebutuhannya masih ada yang harus diselesaikan. Kalau itu terjadi, ada 2 hal. Yang pertama, kementeriannya kerjanya
nggak maksimal. Ya, yang kedua memang anggarannya memang harus ditambah, misalnya seperti itu. Oh, jadi artinya menerima evaluasi begitu ya, ada review juga kalau seandainya memang pemangkasan ini dirasa terlalu dalam begitu ya, sehingga banyak yang tidak bisa terfasilitasi, ini sebenarnya masih bisa diperbincangkan lagi begitu ya. Harusnya bisa. Dan harusnya saya kira pemerintah juga paham itu. Ya, tapi kan kita harus melihat lebih dulu bahwa ini menteri-menterinya bisa nggak sih kerja, kan gitu. Bisa nggak sih punya motivasi untuk bisa melakukan kerja-kerja efisien. Bisa nggak sih menangani anggaran yang sekarang ada tapi bisa semuanya selesai seperti itu. Strategi apa yang harus dilakukan, kemudian peta jalannya seperti apa, roadmap-nya seperti apa, tata kelolanya seperti apa, ya memang harus dibikin sebaik-baiknya gitu, agar semua kerja-kerja ke masyarakat untuk bisa masyarakat bisa mengakses pelayanan publik itu nggak terganggu.